Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta nikmat kekuatan untuk dapat bergabung kembali di mata kuliah Visual Basic. Ya. Salawat serta salam tak pernah tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Ya, jadi hari ini kita akan kembali belajar tentang Visual Basic. Ya. Kalau sama kemarin kita sudah belajar buat program, belajar sebuah aplikasi, dan sekarang kita lagi melanjutkan materi kita. Namun sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman mahasiswa yang selama ini kita sudah menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memaafkan kita dari segala dosa-dosa yang kita perbuat selama ini. Oke, baik, kita langsung ke dalam materi. Kemarin kita sudah buat beberapa aplikasi di Visual Basic. Sekarang kita akan kembali lagi membahas tentang Visual Basic lagi. Untuk di modul 8, di mana kita akan belajar tentang membuat sebuah menu strip. Ya, menu strip itu seperti yang ada di dalam tampilan di Microsoft Word ini. Itu dia seperti ini. Ada tambahan menu-menu lainnya, ataukah biasa di dalam sebuah aplikasi itu biasa ada menu-menu tambahan. Yang biasa di atas itu ada menu file, menu edit, ya, menu insert, ya, dan lain sebagainya. Itu semua ada menu tambahannya di atau bagian atas, ya, bagian di up ini, bagian atas ini. Di sini itu ada sebuah menu-menu tambahan. Ya, jadi terlebih dahulu kita baca modul kita. Ini ada mulailah sebuah proyek baru. Pada modul sebelumnya Anda lebih sering mengenal kontrol yang ada pada toolbox di bagian command controls. Itu yang dimaksud adalah kemarin kita sudah buat beberapa menu-menu seperti di button, text box, label, ya itu semua adalah menu-menu controls atau di command controls. Sedangkan untuk menu control terletak pada bagian menu dan toolbar di toolbox. Pilih menu strip dan tambahkan ke dalam form sehingga menghasilkan output seperti pada gambar di bawah ini. Jadi kita buat seperti yang ada di dalam modul. Silakan mengaktifkan atau menjalankan Visual Basic-nya. Ya, dijalankan Visual Basic-nya. Ya, sudah tampil Visual Basic. New project. Kita di modul 8. Contoh browse dulu. Sini kita buat modul 8. Ya, ini karena entah kenapa dia suka seperti itu. Materi Visual Basic program. Apa ya? Atau karena tadi coba saya
Sudah, saya taruh sini saja. Biasanya langsung bisa. Nah. Oh, salah. Karena memang belum ada. Nah, ini kenapa harus subuh-subuh ya, masih subuh. Ya, sebentar proses buat. Jadi kita lihat di modul kita. Saya geser dulu ke sebelah. Di dalam modul itu kita disuruh membuka toolbox, kita ke menu strip ya, menu strip ya, kemudian pilih item sudah. Kemudian untuk mulai menyusun, perhatikan objek pada bagian atas form. Pada bagian yang tertulis type here, letakkan kursor pada di sana dan tuliskan file. Kita tuliskan file, kemudian tekan enter. Oke, maka tampilan dari menu akan tampil seperti di gambar ini ya. Oke, sama. Kemudian selanjutnya itu ada tambahkan lagi sebuah item menu di bawah, ada new open above. Nanti di bawah sini new, kemudian open, ada about. Selanjutnya pada bagian tab here, Anda bisa menambahkan item separator agar menjadi sebagai separator. Coba, ada separator. Oh, di bagian sini katanya ada separator ya, ini. Oke, jadi jangan diklik ya, jangan diklik apa-apa. Kemudian klik yang ada di ini nih, ada panah-panah di bawah di pinggir kanan ini, diklik, kemudian separator, kemudian diisi dengan exit atau keluar. Oke, sama seperti ini ya. Coba kita start ya, jangan lupa namanya ya, ditaruh nama di sini. Kita buat dulu label. Nama mahasiswa. Oke, kita coba start ya, tampil ya. Iya, oke, itu belum diisi dengan program. Pada tampilan form, buka menu file dan klik 2 kali dan tambahkan listing program we close sehingga gambar di bawah ini. Oke, ini diklik me.jobs. Oke, di save. Oke, selanjutnya submenu adalah bagian bercabang dari menu utama. Tambahkan dua buah submenu baru, yaitu new project dan new file. Oke, di sini bisa ditambahkan lagi new project sama new file. Oke, biasanya
Menu dalam aplikasi mendapatkan sebuah shortcut pada menu. Jadi seorang user bisa menggunakan kombinasi huruf yang digaris bawahi dari sebuah menu. Untuk dapat memberikan sebuah shortcut pada menu, tempatkan kursor tepat sebelum huruf N dari new dan tambahkan sebuah simbol ampersand. Jadi kita tempatkan pada sini, maksud dia. Kemudian tambahkan sebuah simbol. Oh, maksudnya begini, ditambahkan di depan ini ya, ada dan ya depannya. Nah, jadi seperti ini. Kalau O itu pada open misalnya. Ini menu shortcut dimaksud adalah menu shortcut yang dimaksud sini adalah shortcut ya, dimaksud sini adalah jadi kita tidak perlu lagi masuk ke klik file, ke menu new, kemudian new project ya. Jadi seperti itu. Shortcut itu seperti kita langsung bisa menekan di keyboard. Contoh kayak untuk membuat new itu biasanya kayak Ctrl new atau Ctrl N ya, atau membuka file itu Ctrl O, atau ngeprint biasanya untuk Ctrl V, Ctrl P ya, huruf P, atau Ctrl P. Nah, itu banyak macam, ada juga Ctrl E dan lain sebagainya. Atau untuk save file biasanya juga, atau project itu bisa kita tekan Ctrl S. Jadi seperti itu untuk yang dimaksud adalah shortcut ya. Jadi untuk membuat shortcutnya, jika kemudian dijalankan, Anda bisa mencoba menekan ke shortcut untuk menu utama tersebut kombinasi huruf Alt F4. Selain dari shortcut yang ditempatkan dalam menu, Anda juga bisa menambahkan kombinasi Ctrl P pada menu exit. Pilih menu exit dan ubah properti pada gaya shortcut. Oh, kita bisa mengubahnya di bagian ini ya. Kita bisa cari shortcut key. Ada shortcut key di bawah. Nah, ini ada shortcut key ya, di sini bisa ditambahkan Ctrl, kemudian kita pakai, kalau new itu biasanya N biasanya. Nah, oke. Kita coba jalankan. Nah, ini ada tampil ya. Coba kita buat. Nah, ini oke. Nah, ini karena belum ada kombinasi, belum ada kontrolnya ini ya. Jadi kita belum bisa buat ya. Oke. Berarti kita sudah buat shortcut key-nya. Oh, ini tulisannya belum ada. Non sini. Ya, kalau kita reset. Oh, reset punya. Ctrl N. Ya, oke, di enter ya. Kita enter, kemudian ini open. Bukan, salah, maaf. Ya, kita tambahkan dan di sini. Kalau obot itu biasanya tidak ada ya untuk shortcutnya. Kemudian ya sudah, ini kalau about itu juga ada biasanya pakai O dia. O, enter.
Jika kemudian aplikasi dijalankan, Anda bisa melihat sebuah shortcut sudah tampilkan. Coba kita jalankan. Ini ya sudah ada ya. Ini open. Oke. Keren juga, keren. Bisa lah. Tapi untuk di sini ada N ya, tampil garis bawah. Kalau kita tambahkan file di depannya, kita coba jalankan, kita save. Ya, kemudian ini shortcutnya. F ya. Ctrl-O. Oke, saya tidak ada tampil ya. Kalau di sini ada ini. Jadi kalau kita jalankan aplikasinya itu dia tidak tampil ada F garis bawah ini. Oh iya, ada lewat mobil. Waduh. Dapat mencentang salah satu kombinasi, oke. Jika kemudian Anda menekan tombol kombinasi dan aplikasi berjalan sesuai isi program di dalam. Oke, coba kita tambahkan lagi menu edit di sini. Kemudian ada undo, ada cut, ada copy. Jangan lupa tambahkan di ujungnya itu ada tanda dan. Ini kita belum masukkan ini. Kita tambahkan. Tidak ada fungsinya guys. Ada paste. Aduh, ini kosong, salah. Yang ini diisi kosong ini. Seharusnya ini tidak ada sini. Cuman tadi tertekan, hanya saya tertekan. Kalau untuk menghapusnya ya klik delete. Oke. Jadi untuk menghapus klik kanan dan delete. Oke, sama lagi ada view. Entah ini view apa ya. View, kemudian view text box. Ada B di sini.
kemudian view labels, kemudian ada view image, ya. Oke, ini ditambahkan ctrl, kemudian Z. Penyekatnya juga ctrl X, copy ctrl V. Untuk salah ya, bukan V tapi P. P kan? Oh C ya, aduh maaf. Ini baru V. Ya, kalau bagian ini itu ada ctrl B, huruf B, kemudian di bawahnya itu ada ctrl L, kemudian image itu I, ctrl I, ada I. Oke, N sudah ada, exit. Cari dulu, ada siapa tahu ada ini generator. Tapi dia tidak tampil ya ini ya. Kalau saya jalankan itu dia tidak tampil. Kalau ini kan tampil. Nah itu yang bagian apa, yang gas bawah itu dia tidak tampil di dalam sini. Harusnya tampil. Tapi entah kenapa saya kurang paham juga di bagian sini. Nanti saya cari coba caranya. Ya oke, jadi seperti itu untuk di bagian item apa, di bagian menu strip ya. Lanjut lagi kita ke open file dialog ya. Open file dialog berarti box, hampir setiap aplikasi terdapat penambahan item open yang menampilkan dialog box, dapat memilih sebuah file kemudian membukanya. Dialog box dalam Visual Basic tersimpan di toolbox dengan open file dialog. Cobalah untuk menambahkan item tersebut ke dalam sebuah form Anda. Klik 2 kali pada menu open dan sisipkan open file dialog.show. Kemudian menu ke bawah Anda berhasil menambahkan item open file dialog. Coba kita, ini jalan tidak ya aplikasi? Oh ya jalan. Kita buka toolbox, kemudian kita tutup, open file dialog. Kita buka ke dialog.
komponen printing, ini dialog, open file dialog. Oke, coba kita lihat. Oke, dia bertambah di bawah sini ada menu strip, open file dialog, kemudian kita klik 2 kali pada menu open, coba open, dan kita klik kita berikan open file dialog 1, itu kita beri show dialog. Oke, sip ya. Jika Anda jalankan, maka menampilkan dialog box akan terbuka. Anda boleh memilih file apapun dari dialog tersebut, tapi untuk sementara file yang akan dibuka tidak akan tertampil pada program karena belum ada program yang tertulis. Oke, kita coba jalankan aplikasinya. Jadi jangan lupa tadi ya, step-stepnya itu tadi di screenshot ya. Oke, bisa berhasil ya. Ini juga jangan lupa di screenshot ya. Screenshot tuh. Tadi juga yang ini kita menampilkan ada ininya, shortcut key-nya, jangan lupa di screenshot juga. Oke, kita close pakai ini exit. Oke, setelah itu secara default sudah secara default dialog box tersebut akan membuka file My Documents. Anda dapat mengubah default dialog box yang akan terbuka dengan cara menambahkan kode program, misalnya C user public. Untuk mengatur ya. Ini kan kalau pertama, coba awan itu pasti yang tampil ada open dokumen ya. Coba kita ke atur. Ini untuk kayaknya sepertinya dia untuk mengatur ya. Anda dapat mengubah default dialog box yang akan terbuka dengan cara menambahkan kode program misalnya. Oke, artinya dia kita mengatur. Nah, di sini kita ubah. Enggak perlu. Ini kita bawakan saja, kemudian open file dialog 1, initialize directory sama dengan C users public. Jadi ini maksudnya adalah untuk mengarahkan ke file yang akan dibuka. Contohnya seperti ini. Nah, ini jangan lupa juga nanti di screenshot. Open ya, jadi langsung mengarah ke user public ya. Bisa juga untuk yang lain, hal-hal yang lain ya, itu bisa bebas tergantung dari teman-teman cara. Ini jangan lupa di screenshot ya kalau berhasil. Kemudian selain membuka folder, pada bagian nama file akan selalu mengacu pada nama dari kontrol tersebut. Hal ini open file dialog 1, Anda bisa menambahkan tipe file tersebut, misalnya file teks, txt, excel, xlsx, gambar, jpeg, dan sebagainya. Untuk melakukannya, gunakan property filter. Type file akan muncul sebagai drop down list. Oke. Ini untuk sekarang kita akan buat misalnya kalau kita buat pada saat membuka program open file itu biasa kadang ada yang mengkhususkan file yang akan kita ingin buka seperti apa. Contoh kayak kita dikhususkan buat membuka file dokumen, file Excel, itu semua kita bisa atur di dalam program. Itu kita bisa tambahkan open file dialog 1, kemudian filter sama dengan kita kasih teks file garis lurus ya, kemudian ada bintang, berikan contoh kayak dokumen ya. Kalau dokumen itu biasanya docx. Nah, itu kita coba buka, jalankan, open ya.
dia mencari yang hanya dokumen saja. Contoh, yang hanya dokumen, ada yang hanya dokumen. Nah, jadi yang terbaca dia adalah hanya sebuah word saja atau dokumen. Nah, kalau bisa juga kita atur di sini. Contoh txt, ya, txt ini hanya yang teks saja yang dia baca. Contoh kayak notepad dan lain sebagainya, itu dia hanya membaca seperti itu. Nah, ini notepad yang dia baca. Selain dari itu, yang file bukan berekstensi txt, yaitu dia tidak bisa membaca. Nah, jadi seperti itu. Oke, jangan lupa di screenshot, guys. Selanjutnya, oke, open file dialog. Oke. Jadi untuk kalau misalnya ingin menambahkan, contoh kita ingin menambahkan dua buah bentuk file atau bentuk dua buah filter, ya kita bisa mencontoh, kita menambahkan doc. Nah, ini lagi ditambahkan garis lagi lurus word file, kemudian bintang, ada bukan, oh ya, kalau di sini kita tambahkan word. Jadi ini untuk pemberian nama. Ini PDF, oke. Oh, di sini ada tambahan. Di bawah, open file name. Oke, kemudian di bawahnya ada open message box, open file name. Oke. Jika dijalankan, maka kolom nama file pertama akan kosong. Oke, maksudnya jadi open file dialog file name ini maksudnya adalah ini. Kita coba lihat. Jadi ya ini kosong. Nah, ini file names-nya itu kosong. Jadi tergantung nanti kalau kita klik, ya contoh filenya, ya akan kita klik, itu yang akan tampil dokumennya ini. Ya ini. Jadi dia sifatnya random atau custom ya. Jadi ketika kita klik, ya itu akan tampil. Oke. Oke. Contoh kita ingin buka, ya ini open. Jadi yang tadi ini adalah ada word file, ini word file, kemudian PDF file ini yang kita buat, yang kita klik, itu maksud dan tujuannya ini untuk mengarahkan pertama kali dibuka opennya ya. Kemudian ini untuk yang di bagian file name, ini untuk menampilkan dialognya. Untuk dari message box ini pada saat kita klik, contoh ini revisi, ya open ya. Jadi ini yang akan tampil, ada user, download, revisi, dan seterusnya. Itu yang tampil. Artinya program aplikasi kita sudah bisa dijalankan atau sudah bisa membuka file tersebut. Namun kita belum memberikan code atau perintah untuk menampilkan atau membuka file tersebut. Ini hanya sebagai contoh saja bahwasanya aplikasi kita sudah bisa terbaca. Ini seperti itu. Oke, jangan lupa di screenshot. Edit dan view menu. Sebelum melakukan pengeditan dan view menu, persiapkan form dengan menambahkan dua buah text box dan atur properti multiline dengan nilai true. Dalam struktur menu edit ada 4 buah menu, yaitu undo, cut, copy, dan paste.
Perintah copy akan menyimpan nilai yang terpilih dalam text box 1 ke dalam memori, sedangkan perintah paste akan menampilkan nilai dari text box 2. Tambahkan perintah menu copy dan paste. Oke, kita bisa tambahkan perintahnya. Menu copy, klik 2 kali. Itu ada text box. Oke, maaf. Oh ya, kita buat text box dulu. Sini ini kita geser ke atas. Ya. Kemudian tambahkan menu text box. Text box. Iya, oke, sudah. Multiline. Kita copy paste saja. Ya. Oke. Nambahkan label dulu. Ini teksnya diubah menjadi text box 1. Kemudian ini text box 2. Oke, beres. Oke, text box kita berikan nama sini perintah text box 1 untuk copy ya, sedangkan untuk pastenya itu ada text box 2 paste. Oke. Jika dijalankan program Anda, tuliskan sembarang teks pada text box 1. Oke, kita coba jalankan program kita. Iya, ini contoh program sederhana. Iya, kita coba. Sini ada kita klik edit, copy, dan kita paste. Gak bisa. Pilih menu teks tersebut. Kita blok dulu, kemudian copy dan klik paste di text 2, dan kemudian tekan menu paste. Oke. Atau di sini bisa klik berikan nama ayah teman-teman, nama ayah atau nama orang tua, contoh nama ibu. Ini di blok dulu, kemudian edit, copy, kemudian paste. Oke. Informatika ini. Jadi seperti itu. Jadi ya tidak perlu untuk mengklik mengklik di sebelah sini ya, kotak. Cukup arahkan sini saja. Contoh nama saudara. Nah, ini kita blok dulu dan copy dan kita paste. Oke. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya apalagi ada yang bisa ditambahkan. Bagian menu berikutnya, perintah view. Di sini pada saat dipilih akan menyembunyikan atau memperlihat objek yang disebutkan dalam menu, dan untuk menyembunyikannya suatu kontrol, Anda bisa menggunakan properti visible dari kontrol tersebut. Berarti si menu view text box, strip menu klik itu bagaimana ya, view ya. Ini jangan lupa di screenshot ya ini. Oke, selanjutnya di view text box ya. Oke, klik 2 kali, strip menu ya, betul. Text box 1 visible. Nah, ini untuk menampilkan ya, bernilai false. Text box 2 juga bernilai false nanti, atau bernilai salah. Gambar dari tampak text box tidak terlihat. Untuk memberikan nilai true pada properti visible, Anda akan mendapatkan versi toggle menu tersebut.
Oke. Kita coba. Oke. Tapi dia masih tampil ya ini ya? Atau tapi perintahnya kita sudah menampilkan visible. Perintah view di sini pada saat dipilih akan menyembunyikan. Oh, kita belum memilih bro. View text box. Oke, jadi seperti itu. Jadi silakan di screenshot hasilnya ya. Kemudian gambar yang tampak tekstur tidak terlihat ya. Anda bisa memberikan nilai true dan false pada properti tersebut setiap kali menu terpilih. Oke. Maksud dan tujuannya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan view text box, check item, coba item, menu, view text box, tool strip, oke. Kemudian check dengan not dan menambahkan view strip menu, oke. Kemudian check, oke. Selanjutnya if view ini text box check. Jadi pada jika ini maksudnya jika check ya, nanti saya jelaskan. Then text box 1 visible, oh bukan text tapi visible dengan true. Text box 2 bernilai true juga, visible dengan true. Else ada text box 1 visible false, text box 2 visible false. Oke. Ya. Buatlah menu label di atas dengan cara sama pada text box di atas. Untuk menu view max, Anda perlu menambahkan sebuah komponen lagi di bawahnya. Oke. Itu nanti kita buat. Kita coba dulu untuk bagian ini. Ini dihapus ya ini. Karena itu sudah tidak difungsikan lagi. Ya. Kita coba jalankan. Ya. Text box ada. Coba kita lihat dulu. Ini coba visible-nya true ya ini. Tapi dia tidak terjadi apa-apa ya ini. Coba kalau kita pilih mana visible tadi, visible, kita cari dulu visible. Nah ini false. Oke. Coba dijalankan, maksudnya seperti itu kali ya. Oke. Ini sudah akan bernilai true dan prospektif sekali masuk menu terpilih.
coba ini kita cari kembali lagi visible true, lihat seperti ini. Kita coba dulu view text box. Oke ya. Oh ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi dia tampil ada check di sini. Jadi ketika ini di klik apa? Ada tanda cek ya, tanda-tanda centang itu dia menampilkan, tapi kalau seperti ini kosong ya itu dia tidak menampilkan. Jadi seperti itu. Oke, untuk submenu view image view image yang lainnya tidak bisa karena kita tidak menampilkan, artinya kita tidak memberikan perintah. Oke, jadi seperti itu maksudnya. Silakan di screenshot ya hasilnya. Ya, kemudian kita buat lagi untuk di view image. Berarti view image itu kita tambahkan picture box. Picture box gimana ya? Nah, ini picture box, taruh di bawah saja. Ini juga kita copy paste saja, ini dua. Iya. Kemudian untuk view image itu kita berikan perintah open file dialog 1 enter sama dengan ya, kita berikan JPEG. Nah, itu ada JPEG bintang dulu, jangan lupa. Kemudian GIF atau PNG, kita kasih PNG saja, yang paling sering digunakan PNG. Kemudian bintang. Oke. Selanjutnya lanjut ke open file dialog, initial directory, masuk ke sama dengan C user public open file dialog, show dialog, kemudian open file dialog, file name. Oke. Kemudian ada picture box 1, kita kasih image sama dengan image from file open file dialog, file name and sub. Oke. Open file dialog, save dialog. Oke, jadi ya oke. Nanti selanjutnya kita coba programnya berhasilkah atau tidak. Contoh kita baca ini open, ini bisa terbaca ada PNG, ekstensi PNG dan JPEG bebas. Open. Oh, ada kesalahan nama, gagal. From file open dialog 1, file name. Ini untuk menampilkan ya
tapi gagal ya. Sepertinya ada yang salah sih seperti programnya. Picture box 1 image sudah benar. Kalau di dalam modul ya itu sudah benar, cuman dia tidak menampilkan. Kemungkinan ini sudah benar, cuman dia untuk ininya apa, menampilkan itu kayaknya kita tidak bisa menampilkan file tersebut ya. Dan di dalam modul juga tidak memberikan contoh, hanya saja memberikan contoh seperti ini, namun tidak memberikan contoh bahwa tampilan untuk berhasilnya seperti apa. Oke. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, kita lanjut. Nanti saya cari untuk bagian ini cara menampilkan. Lanjut lagi ke dalam modul, itu ada save file dialog. Save file dialog itu berada di menu open file dialog, maka selanjutnya memproses save file dialog. Oke, cara menambahkan save file dialog itu ditambahkan di dialog, save file dialog, kita klik 2 kali ya. Buatlah menu save, lengkapi dengan shortcut save dialog. Anda dapat menampilkan dengan cara sama saat menampilkan open file dialog, save file dialog, show dialog, berarti save file. Oke, di sini bisa file, kemudian saya tambahkan save ya di sini. Di mana ya? Ini bisa saya tambahkan. Saya bisa insert menu. Oke. Oh. Coba di sini saya tambahkan save. Bisa tidak saya geser ke atas? Iya. Klik 2 kali, berikan save file dialog, save file dialog 1, kemudian show dialog. Untuk menyimpannya itu picture box 1 ini, ini, kemudian save file dialog, file name. Oke. Ya, kita coba jalankan aplikasinya. Cuman ini untuk menampilkan si text box, si picture box itu ini ya. Coba kita kasih warna agar bisa membedakan. View image, apa filenya terlalu besar ya ini? Oh, jangan. Nah, dia tidak bisa menampilkan get general. The pad is not of a legal form. Mungkin karena filenya terlalu besar, jadi dia tidak bisa menampilkan file tersebut. Nanti coba saya cari caranya ya
Untuk sekarang coba kita save. Oke, jadi seperti ini tampil ya. Oke, sip. Jadi seperti itu ya yang tampil. Sebenarnya kayaknya ini programnya sudah bisa berhasil ya semuanya. Cuman ada kesalahan di bagian sini. Nanti saya coba cari caranya atau solusinya ya. Oke, cukup sekian ya. Saya rasa kayaknya kita sudah lama, sudah sekitar hampir 1 jam kita belajar. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya hari ini. Jangan lupa yang tadi setiap programnya yang berhasil dijalankan silahkan di screenshot. Untuk bagian yang ini screenshot saja pada saat screenshot saja. Kemudian untuk bagian save filenya itu di screenshot di bagian pada saat kita klik ini ya, pada saat kita klik si save file dia akan tampil seperti ini. Ini silahkan di screenshot. Kemudian untuk view-nya, view label, view image. Oh ya, kita stop dulu. View image juga ditampilkan pada saat begini ya, silahkan di screenshot. Oke, cukup sekian dan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen.